Bencana di Sumatera atau yang kita sebut dengan bencana ekologis sampai saat ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Meskipun secara penanganannya disebutkan oleh pemerintah penanganan yang all out, penanganan yang sangat masif dan bersifat nasional. Tapi masih banyak yang mempertanyakan kenapa sih status ini tidak diterapkan. Saya masih bersama anggota pengarah penanggulangan bencana atau BNPB yang juga salah satu inisiator pembentukan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Ia adalah Puji Pujiono dan juga seorang senator atau anggota DPD RI asal Sumatera Barat, Pak Irman Gusman. Mengapa status itu menjadi penting, Pak Irman Gusman? Tadi di bagian sebelumnya kita sempat ada pro dan kontra. Kenapa status itu begitu penting? Padahal sekali lagi penanganannya secara nasional masif dan semua support dilakukan. Ya itu kan secara makronya begitu, tapi di lapangan kan nggak seperti itu yang terjadi, ya kan? Artinya maaf, kepala daerah, gubernur masih ada. Ada gubernur Aceh, ada gubernur Sumatera Utara, ada gubernur Riau. Maaf, tanpa mengurangi penderitaan, kompleksitas masalah yang ada di 3 provinsi itu, bukankah gubernur dan semua aparatnya masih bisa berfungsi? Jadi begini, secara fisik mereka itu ada, tapi skala daripada bencana ini luar biasa yang mereka nggak punya kemampuan gitu loh. Ya, kan tidak mungkin untuk menyelesaikan ini hanya fisik hadir. Magnitude-nya itu besar sekali. Nah, kalau itu dikuantifikasi, itu kan kerugian itu menurut salah satu lembaga survei hampir mencapai 61 triliun. Ya, contoh Sumatera Barat, APBD-nya cuma 6 triliun. Ya, bahkan untuk rutin aja udah nggak ada. Ini sisa 5 miliar. Ini contoh. Mualim udah menyatakan ini tsunami kedua. Saya nggak tahu Pak Bobi apa, tapi yang jelas beberapa bupatinya sudah menyerah. Ini udah boleh katakan mereka itu udah nggak punya kemampuan. Nah, oleh karena itu tidak punya kemampuan memanage, bukan memanage, atau soal kemampuan uangnya. untuk mengatasi. Ya, tanggap darurat pada levelnya mereka udah lewat. Mereka lihat skala damage-nya begitu luar biasa. Jadi akhirnya mereka menyerahkan nasional. Nah, memang mekanisme di nasional itu kan harus dibuat dulu statusnya. Bukan seperti yang disampaikan tadi. Ya semuanya sudah bergerak, tapi bergeraknya itu kan tidak terkoordinasi. Ya kemudian juga kalau ini dianggap sebagai nasional, bencana nasional, tentu ada juga hal yang lebih untuk itu dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi. Harapan saya tentu, ya kalau ini dianggap sebagai bencana nasional, nah itu terobatilah hati orang daerah. Wah ternyata kami diperhatikan. Kemudian penanganannya bukan ad hoc saja, tapi lebih medium and long term. Ya, rehabilitasi dan rekonstruksi untuk semuanya. Kan banyak sekali. Jadi tidak hanya pada saat ini, bukan saja tapi mereka juga melihat ada masa depan. Yang jangka panjang. Justru bahkan dalam ekonomi itu sesungguhnya bencana itu kalau dikelola dengan baik, itu bisa juga nanti akan ada pertumbuhan ekonomi baru gitu loh. Ketika ada kepala daerah yang sudah dianggap angkat tangan, tapi kemudian dijawab oleh Mendagri angkat tangan itu bukan karena menyerah, tetapi ada hal-hal yang memang mereka tidak bisa. Tapi juga ada suara dari senator dan Pak Irman Gusman tak sendirian. Kenapa mereka seperti tidak dihiraukan ya? Itu satu pandangan. Nah, sisi lain dari pandang itu seperti ini. Kalau kita lihat progresi dari bencana, anatominya. Ada fase di mana ini adalah emergency, kejadiannya. Dan ini jenis bencananya adalah banjir bandang, bukan banjir genangan. Yang orang Jepang menyebutnya Yama tsunami. Ini tsunami yang terjadi dari gunung. Sebegitu cepat dan merusakkan powerful, ya, short time. Setelah itu dan mulai dari minggu ini kita akan melihat yang hilang akan diketemukan dalam bentuk jenazah dan seterusnya. Ini sekarang game-nya ada sustaining life. Mendukung yang masih hidup sekarang ini. Dan dari situ mulai menapak ke arah rehabilitasi, rekonstruksi, dan pembangunan kembali sambil membangun resiliensi. Ini secara progresi. Sekarang berada di titik sini kita. Borderline antara emergency dengan mendukung kehidupan yang masih hidup. Untuk ini diperlukan pemerintah, bukan hanya kepala daerahnya, birokrasi di daerahnya. Ada sekda, ada OPD. Jadi kita nggak bicara satu orang, satu sistem.
mereka tetap di sana. Justru diperlukan mereka itu memobilisasi Dan pemerintah di mereka daerahnya. dipandang mereka oleh bisa. pemerintah pusat masih ada. Dan mereka ada, Bisa Mbak. berfungsi, Nah, bisa memobilisasi. yang dari BNPB, kita mensuplai teknokratik expertise di dalam hal ini. Kepala BNPB dengan semua eselonnya ini di daerah, Mbak. Di semua daerah ini. Didampingi. Sehingga kalau dikatakan tidak ada koordinasi oleh Pak Irman, with all due respect, ada koordinasi, ada komando. BNPB doing just that, gitu loh. Nah sekarang justru energi dari pemerintah daerah ini yang diperlukan. Anda bayangkan Pak Irman, kalau semua bisnis diambil alih pemerintah pusat, Anda berpikir akan lebih cepat. Saya katakan tadi, mungkin tidak. Tapi sekali lagi. Ini menarik, Ya. kalau segala sesuatu diambil oleh pusat, misalnya status bencana nasional, maka itu ditarik ke pusat. Apakah kemudian akan menjadi game changer, akan mengubah segala sesuatu? Ya. Oh, nggak seperti itu juga. Contoh Mbak. No. Misalnya di Katrina. Artinya begini, Ya. artinya ketika ada keinginan, harapan, tuntutan, desakan supaya hai pemerintah pusat, Pak Prabowo tetapkan ini menjadi status bencana nasional, itu tidak seperti membalikan keadaan. Tidak menjadi sesuatu yang menjadi harapan masyarakat yang terdampak. Ya. Nah, repotnya Sure? begini. Saya yakin begini. Lagi saya katakan, kami bukan pengambil keputusan. Ya, Bapak Presiden mengambil keputusan. Kami menyediakan semua yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Katakanlah begini. Karena satu dan lain hal, desakan dan appeal hati nurani besok ditetapkan menjadi bencana nasional. Kita juga equally ready untuk melakukannya, ya kan? Tetapi selama keputusan tidak dilakukan, kami melakukan yang terbaik di dalam given environment. Ya masalahnya Itu kan? untuk Ya. Pak mereka yang ada di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara dan Padang, Bapak mengatakan sudah melakukan yang terbaik. Mereka nggak ngelihat itu, Pak. Saya pikir, Pak, belum pernah di dalam sejarah bencana di dunia yang saya tahu bahwa hubungan itu simetris. Belum pernah ada, Mbak, situasi bencana yang ekuivalen dengan responnya. Itu belum pernah ada. Dimanapun Anda lihat studi tentang bencana, selalu ada gap. Selalu. Pasti, Iya kan? pasti. Tapi Nah. nggak ada juga otoritas penanggulangan bencana mengatakan bahwa itu hanya mengerikan di sosial media. Nggak ada juga di dunia mengatakan itu. Well, saya kira Anda harus bertanya kepada yang membuat pernyataan. Oke, kalau dari saya mengatakan bahwa Apakah kemudian orang harus ke lapangan untuk melihat bahwa oh ya ini parah. Ya itu sebuah koreksi bahwa sebagai BNPB otoritas yang menanggulangi bencana, Anda bisa mendapatkan sense, knowledge, informasi, tidak perlu harus langsung ke lapangan. Dari informasi, laporan, report, koordinasi Anda bisa tahu tanpa kemudian merendahkan kemalangan yang tertimpa oleh masyarakat di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Artinya jangan kemudian merendahkan kemalangan yang mereka miliki hanya karena dengan mengatakan oh itu cuma kengerian yang ada di sosial media. Anyway, kita sudah harus move forward. Tidakkah informasi-informasi seperti ini juga diterima oleh Presiden dari BNPB sehingga Presiden tidak dapat informasi yang lengkap? Saya tidak yakin ya. Pak Irman, bahwa Presiden tidak mendapat informasi dari lapangan. Kami ini membuat dari BNPB, dari Pusat Pengendalian Operasi di Jakarta, dan semua eselon yang diturunkan di daerah ini bukan blank communication. Ya, daerah semua punya koneksi. Ada 50 unit Starlink yang dideploy untuk menyambung komunikasi. Oke? Nah, ini informasi datang, diolah, disajikan. All the time. Jadi bukan tidak ada vakum komunikasi, Pak. Koordinasi juga dilakukan, gitu kan. Sekali lagi, yang penting bagi kami sebenarnya adalah bahwa yang kami perlukan dalam hal aset, instrumen, alat, peralatan, dana itu disediakan. Sekarang Anda bayangkan, kalau pemerintah daerah ini berdiri sendiri dan tidak didampingi oleh teman-teman dari BNPB misalnya, untuk menyusun hasil dari pengkajian kebutuhan menjadi proposal. Oke, ini pekerjaan seperti ini memerlukan keterampilan tertentu. Nah, pendampingan ini menjadi penting, yang disebut pusat pendampingan nasional di daerah menjadi penting, komplement membantu pemerintah daerah. Kuncinya satu, saya kembali ke poin yang paling penting. Pemerintah daerah harus diberdayakan dan dibantu untuk mengurus.
Oke. rakyatnya. Oke. Justru dalam situasi sekarang ini. Ya, saya dapat poinnya dari Pak Puji mengatakan, hey para gubernur, ya ayo dong, Anda menjadi komandan di daerah masing-masing Exactly. untuk tanggap darurat. Jadi kalau misalnya itu tidak ada koordinasi, ya para gubernurnya yang salah, gitu kira-kira. Iya. Jadi Am I right? Tidak straight seperti itu ya. Artinya Pak Gubernur, Pak Bupati dengan perangkatnya, oke, mereka ini punya kompak, mereka punya kontrak dengan rakyatnya untuk melayani, melindungi dan seterusnya. Oke, dalam bahasa politik adalah baru 1 tahun pilkada. Anda kan sudah janji kampanye, Anda bisa A, I, U, E, O. Nah sekarang ada begini, do your homework, ayo jangan apa-apa minta ke pemerintah pusat gitu kan. Dan kami ada di sini untuk mendukung. Ya, gitu kira-kira. Ya, itulah Kan yang- selama ini udah janji kampanye. iya itulah ya. Ini kan nggak bisa disederhanakan seperti ini, kan masalah kemanusiaan, Mbak Rosi ya. Artinya ya udah jelas tanggap darurat pada level provinsi ini udah nggak mampu lagi lah. Ya, sehingga mereka ingin minta Pak Presiden tolong ini diangkat menjadi level nasional. Ya, nah jadi mohon PNPB mendukung itu ya. Justru ini lebih, saya yakin di hati Pak Puji itu paham apa yang saya maksud. Beliau ini mendukung, cuman karena beliau birokrasi. Ini yang paling kelemahan di kita ini kan soal birokrasi gitu loh. Mungkin ada baiknya. Ya, kalau saya kan saya tidak- berbicara sendiri Pak Iman. Ya betul, betul. Saya bisa paham. Oleh karena itu pada kesempatan ini Mbak Rosi, ya kita himbau lah, kita minta kepada Presiden Prabowo yang kita pilih nih, ya mohon Pak Prabowo, ya aspirasi melalui kami, ya melalui senator seluruh Indonesia mendukung supaya ditetapkan itu sebagai bencana nasional. DPD ini kan mewakili wilayah. DPR mewakili rakyat, pemerintah oleh presiden. Saya atas nama itu mengatakan, tolong ditetapkan sebagai national disaster. Ya. Saya yakin ini jalan mudah. Saya yakin Pak Prabowo itu hatinya luar biasa. Ya. Cuma barangkali di sekelilingnya yang tidak berani mengatakan what is the truth gitu loh. Ya. Ini yang problem gitu loh. Saya pikir memang ada bedanya Mbak Rosi antara perspektif politik dengan perspektif administratif Ya. birokratik seperti kami. Ya. Jadi tampaknya kita harus setuju untuk tidak setuju tentang hal ini. Bapak dengan perspektifnya dan kami dalam perspektif Ya. melayani Ya. warga dengan sebaik-baiknya dengan apa yang diberikan pada kami. Ya, oleh karena saya itu. kira itu. Iya, titiknya. jadi saya setuju sekali kalau Pak Puji sampaikan ke Pak Kepala PNPB, kepada Pak siapa nih, Menko kita, Menko yang mana Pak? Menko yang membawa ini, Pak Pratikno. Pak Pratik. Pak Pratikno juga. Tolong Pak Pratikno bantu Sumatera Barat, ya, Nah ini Aceh, ini Sumatera Utara. saya pikir ya. Ini wilayah penting. Ya. Saya baru pulang juga dari Papua, mereka prihatin. Ya, hampir semua provinsi membantu, ya. Nah ini satu Ini poin penting harapan Pak Rosi. saya ini. Saya tidak ingin bahwa narasi tentang ini karena ini Sumatera. Ya, Saya ingin mengatakan semua wilayah di Indonesia ini sama. ya, Satu jiwa yang hilang Pak, itu Ya. duka kami juga. ya betul. Jadi tidak ada klaim bahwa Anda lebih berduka dari Justru, yang lain. Pak, di antara Jadi masyarakatnya semuanya itu rata. luar biasa. Ya, saya Ya. paham. Dari Jawa Timur kemarin dan Jawa Barat, hari ini Pak siapa nih gubernurnya membawa sesuatu. Tentu Jadi saja. memang negara kita ini masyarakatnya dermawan. Tentu Hanya saja. pemerintah hanya menetapkan status nasional. Please Pak Menteri-Menteri, tolong. Ini saya atas nama rakyat ini. Minimal dari daerah yang saya wakili. Ya, boleh cek, ya. Mau siapa lagi yang didengar? MUI sudah bicara. Dari Gerakan Hati Nurani sudah. Ya. Mahasiswa pun juga lagi bersiap diri untuk menyatakan aspirasinya. Saya yang dipilih langsung, kami semua sudah menyatakan. Jadi Pada kesempatan kembali forum yang ini, saya tolong. katakan Ya. tadi Mbak Rosi. Mudah-mudahan Ya. hari Jumat besok ya, hari baik Pak Presiden dengan input dari PNPB, Pratikno, siapa lagi? Ya. Saya juga bicara dengan Menko AHY di acara hari Sabtu. Beliau bilang, saya sampaikan masalahnya, oh ya nanti saya akan sampaikan Presiden. Ya. Ya. Menteri-menteri saya tahu lah, ya. Jadi Nggak sekali berani lagi, bicara langsung dengan Presiden. Pak Irwan, jadi Saya bicara, Pak Prabowo sekali Silakan. lagi, udah 3 kali, mohon status bencana nasional. Ini soal kemanusiaan. silakan. Nggak ada masalah, itu aja kuncinya Pak. Baik. Jadi kembali ke poin yang tadi, apapun keputusan yang diambil oleh Presiden, kami tetap melakukan the best that we can do. Gitu ya Pak ya? Ya. Saya percaya Dengan- itu, Ya. tapi saya mendorong. Tentu Ya. saja. Ya. Ada soal status yang dipersoalkan karena ternyata status bencana nasional itu memang punya implikasi. Ya. Implikasi untuk menolong lebih cepat Ya. dan juga
soal-soal lainnya. Bahwa kemudian kepala daerah yang baru saja dilantik juga harus juga memiliki kemampuan. Seperti apa yang diucapkan dalam janjinya itu satu hal Pak Puji. Tapi ini juga soal kemanusiaan. Tentu saja. Saya ingin mengutip ini sedikit aja. Kenapa saya ingin mengucapkan ini? Karena Pak Puji itu adalah orang yang begitu dekat dengan almarhum Pak Sutopo Purwo Nugroho. Seorang yang begitu dihormati, kepala BNPB dan BNPB, dan juga ada almarhum Doni Monardo. Pada mereka kita mendoakan tentu saja rest in peace, tapi kita sungguh merindukan tokoh sebesar mereka menjadi komandan dalam penanggulangan bencana nasional. Pak Irman, saya harap suara Anda dan suara banyak tokoh dan masyarakat di Sumatera bisa didengar. Pak Puji juga terima kasih untuk perspektif dari Anda. Terima kasih. Ada apa dengan Sumatera sehingga begitu luluh lantak karena hujan yang sangat ekstrim, dan ini menjadi alarm bagi pulau-pulau lainnya di Indonesia. Program Rosi kembali sesaat lagi. Saya